Halo, selamat ketemu lagi dengan kita. Oke, bahas apa nih Bun? Kali ini kita mau bahas tentang khususnya buat teman-teman nih yang sedang jual rumah nih. Kira-kira ada modus penipuan apa sih yang lagi marak? Oke. Jadi ini modus penipuan yang sering dihadapi oleh para penjual rumah, teman-teman yang sedang jual rumah. Iya, pasti ada teman-teman. Dan ini juga bukan yang jual rumah aja sih, rata-rata modusnya yang ngontrakin rumah juga ada juga? Ngontrakin rumah juga sering disasar modus ini. Modus ini sebenarnya udah lama sekali, udah 3 tahun yang lalu sudah ada, tapi nggak tahu kok sampai sekarang kita masih sering dapat SMS seperti ini gitu. Jadi artinya masih ada korbannya gitu. Kalau sudah nggak ada korban, pastinya udah nggak ada penipu. Tapi kok masih ada SMS seperti ini, saya kan jadi resah. Berarti kan masih sering ada yang kena gitu kan ya. Nah, modusnya apa gitu? Modusnya nanti teman-teman akan dapat SMS seperti ini ya. Penipuannya seperti apa? Seperti ini. Nah, nanti intinya tertarik dengan rumah yang kita jual atau kita sewakan. Nah, nanti bisa menghubungi ayah saya atau bisa menghubungi ini Haji, ini kan gitu. Biasanya nanti biasanya gini. Perkenalkan nama saya Ibu Rahmawati. Kalau mau saya tertarik dengan rumahnya yang di sini misalnya. Nanti tolong hubungi suami saya Pak Haji bla 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 gitu. Biasanya pakai gelar, nanti hubungi Haji atau dokter nomor ini atau Gus gitu biasanya. Itu ujungnya gimana Mas? Nah, itu gini. Jadi ini masih banyak loh, masih banyak dapat SMS. Ini mohon maaf tadi nomornya saya sensor ya, karena apa? Karena kan nomor itu kan setahu saya kan nomor itu kalau sudah tidak digunakan nanti beberapa bulan lagi kan bisa didaur ulang. Nanti takutnya nomornya kalau nggak disensor nanti beberapa bulan lagi video ini dilihat padahal nomor itu sudah nggak digunakan, terus nomor itu digunakan orang lain malah jadi fitnah kan gitu. Makanya nomornya saya sensor ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Intinya kata-katanya seperti itu ya. Jadi nanti setelah SMS itu kita kan pasti seneng namanya. Kemungkinan sebelumnya beberapa hari yang lalu ada yang lihat rumah. Apalagi kita butuh duit gitu ya, jual rumah, kita lagi ngontrakkan rumah, kita akan seneng. Kemudian kita akan telepon Haji bla 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 atau Gus bla bla bla, dokter bla 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 yang disebutkan tadi itu. Kita akan telepon gitu loh. Pasti kita akan telepon. Ini bener mau kita katakanlah mau beli rumah saya. Nanti si Gusnya atau si Haji bohongan ini nanti akan bilang gitu. Oh iya, anak saya udah tertarik. Nah, kenapa kok modusnya selalu anak saya atau istri saya, kok nggak langsung gitu ya? Tahu kenapa? Karena biar nanti kalau kita tebak-tebakan rumah kan dia nggak bisa jawab kan, bilang oh yang survei istri saya, yang survei anak saya. Misalnya nanti kalau kita tes, bener tak Pak, sudah survei rumah saya madem mana gitu kan, dia pasti nggak bisa jawab kan. Dia nggak bisa jawab kan. Ya itu nanti pasti oh yang survei istri saya atau anak saya udah tertarik. Nanti kalau di rumahku belum ada yang survei. Oh itu surveinya dari luar, tapi dari luar penampakannya sudah bagus, terus tertarik. Tapi kan nggak mungkin gitu. Masa survei mau beli rumah surveinya dari luar. Orang rumah itu biasanya mereka harus masuk ke dalam. Mereka lihat instalasinya, mereka lihat kondisi rumahnya, temboknya, gitu. Terus kondisi di dalam pasti. Kecuali rumah baru ya. Kecuali rumah baru. Kalau rumah second setahu saya enggak ada, orang langsung lihat dari luar langsung cocok, itu langsung oke gitu kayaknya aneh. Tapi namanya orang yang butuh duit, kadang-kadang asal terima aja. Ini ya kadang-kadang kurang berpikir secara jernih ya. Jadi kadang-kadang seneng gitu loh, padahal harus waspada, harus hati-hati dengan penipuan. Senang boleh tapi harus tetap waspada. Kemudian intinya sih ketika kita telepon anak saya, istri saya minat, ini saya langsung DP. Wah keren banget, bayangkan kita seneng ya, kita seneng. Seneng dong. Kita nggak merasa lihat rumah sudah ada DP. Kita jual rumah mau ada yang DP misalnya 10 juta itu kan seneng. Itu kan seneng. Nah nanti biasanya nanti minta nomor rekening kita. Minta nomor rekening. Misalnya kita punya Mandiri gitu. Misalnya ini contoh, nggak harus Mandiri, misalnya BCA, BRI gitu. Kita punya rekening Mandiri. Nanti kita dia minta di SMS kan nomornya kan gitu.
triknya itu hampir sama dengan penipuan yang kita bahas di mode sebelumnya, itu hampir sama. Jadi nanti beberapa saat kemudian dia itu akan telepon ke kita. Oh ini saya ada kebutuhan mendadak gitu, entah itu anaknya sakit, entah itu gitu, jadi sudah di DP terus setelah itu sebenarnya enggak masuk, sebenarnya enggak masuk, uangnya enggak masuk. Jadi ini tolong di transfer segera kan gitu kan ya. Nah kita kan nanti akan mengecek saldo kita kan ya, ternyata kan nggak bertambah kan, padahal suruh transfer, nanti dianya akan marah-marah gitu, gimana sih ini, saya udah transfer, situ kok nggak mau balikin gitu, dia marah, dia akan nekan kita seolah-olah kita itu pembohong gitu loh, seolah-olah kita itu nggak mau mengembalikan uang, dia tekan terus psikologi kita, karena yang diharapkan kan dia cewek ya, kalau yang telepon cewek kan ditekan gitu kan pasti dia akan bingung, akan gugup kan gitu kan ya. Biasanya gitu. Pembohong, mau tak laporkan polisi, dan kan pasti kalau cewek kan nggak tata kan down ya, bisa tidak berpikir jernih, itu yang dicari kan gitu kan ya. Terus akhirnya kita tetap nggak ada, ya udah kalau nggak ada gitu, mesti tipsnya itu dia akan tanya saldo kita. Emang saldonya berapa gitu? Pasti dia akan tanya saldonya berapa. Nanti kita akan jawab, loh saldo saya 10 juta dan sekarang tidak ada penambahan saldo. Biasanya kan gitu kan ya. Biasanya kan gitu lah. Nanti ada, coba dicek di ATM. Padahal kita cek di ATM, di e-banking itu kan ya sama aja. Internet banking kan sama aja, SMS banking kan sama aja gitu. Tapi dia ngotot ke ATM. Nanti saya akan telepon. Ada apa gerangan dengan ATM? Nanti saya akan teleponkan dengan pihak, misalnya kita mandiri call-nya gitu. Jadi setelah itu sampai di ATM, dia akan pura-pura trimitra. Trimitra itu pura-pura telepon bertiga gitu. Jadi teleponnya itu disambungkan ke pihak mandiri, sementara kita juga bisa mendengarnya gitu kan ya. Nanti ada penipu yang kedua. Jadi tadi yang berperan sebagai hajinya tadi, nanti satunya itu berperan sebagai operator banknya, mungkin BCA call atau mandiri call gitu. Nah, dan uniknya itu nanti saya telepon ya mandiri callnya, nanti di situ udah persis ada jingle-jinglenya, tahu jingle ya, ada lagu-lagunya, ada tekan 1, tekan 2, itu persis sekali ya, gitu. Persis sekali dengan mandiri, sehingga yang sudah tertekan tadi psikologinya udah di marah-marahin gitu kan, dia akan percaya aja, dia akan nggak curiga. Nah nanti dia akan telepon, nanti iya Bu, misalnya ini dengan bahasa yang halus ini emang sedang ada gangguan transfer dari antar bank, makanya Ibu tolong ini yang Bank Mandiri abal-abal tadi loh ya. Tolong Ibu masuk ke rekening, nanti ini biar pool dana, atau alasannya pool dana kayak alasannya dananya nyendat, alasannya macam-macam lah, yang penting menyuruh kita untuk masuk ke ATM nanti biar nanti masuk di menu lainnya, terus kita digiring gitu maksudnya. Menu lainnya nanti masuk ke transfer. Lu kok transfer kan gitu kan ya. Enggak, ini nanti masukkan kode kok Bu. Nanti kalau transfer kan kita uang. Nah, ini nanti kodenya tuh depannya 0 kan nggak ada. Biasanya nanti depannya dikasih 0. Jadi misalnya 9 juta ya 0, 9, 1, 2, 3 digawe kode-kode sing aneh gitu, sehingga nanti tujuannya kita akan transfer ke dia dengan alasan tapi alasannya biar dananya itu masuk ke kita gitu loh. Kebayang nggak? Kebayang. Nah itu gitu. Nah biasanya itu teman-teman terutama yang cewek ya, bukan kita mendiskreditkan cewek atau perempuan ya. Biasanya kan udah ditekan gini, wes gupoh, bingung, bingung, akhirnya dia akan menuruti dan tanpa sadar dana kita akan tersedot semuanya gitu. Astagfirullahaladzim. Kreatif sekali ya mereka ya. Jadi cirinya kalau rumah atau kontrak rumah dan kemudian kita dapat SMS, saya Ibu titik-titik tertarik dengan rumahnya, hubungi Haji titik-titik, itu kayak sering gitu ya mungkin ada sih enggak penipuan, tapi lebih banyak penipuannya gitu. Lebih banyak penipuannya. Saya heran juga kok masih banyak gitu saya dapat SMS. Gitu ya. Nah, ini biasanya nyerang teman-teman yang iklan online. Jadi dia itu punya SMS blast kayaknya. Jadi punya data Excel gitu. Nomor telepon langsung di SMS blast thread gitu kan, dapat semua. Jadi dia kayak jaring gitu. Siapa yang telepon ya itu yang dieksekusi gitu. Jadi
Jadi teman ada kayaknya sih ada. Artinya itu ada yang tugasnya tuh nyari nomor-nomor telepon orang yang ngontrakkan rumah sama orang-orang yang jual rumah itu, masukkan ke Excel itu, masukkan ke alat SMS Blast, langsung kita di SMS gitu. Nanti kita yang menghubungi ya itu yang terjaring gitu modelnya itu. Itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Lagi butuh uang. Jadi ciri-cirinya tadi itu satu SMS itu, yang kedua nanti kalau dana nggak masuk kita diminta ke ATM gitu kan ya, terus habis itu dia tanya saldo gitu. Saldo terus kita dikasih suruh masukin kodenya itu intinya seperti itu. Itu banyak kejadian. Kalau nggak ada kejadian nggak mungkin kita sampai detik ini masih dapat SMS iya masih beredar, masih banyak beredar. Padahal itu dari 3 tahun yang lalu. Makanya aku sebenarnya mau ngangkat konten ini udah dari 3 tahun yang lalu gitu, tapi kok masih ada SMS tiap hari seperti ini gitu loh. Penipuan seperti ini masih ada. Berarti kan ada korban kan ya? Pastinya. Berarti kan ada korban gitu. Gak mungkin gak ada kalau udah nggak ada respon dari. Kalau nggak ada korban kalau ada korban pasti nggak akan melakukan gini gitu. Pasti ada cara lain lah. Cara lain, oke. Hati-hati ya. Kita semua harus hati-hati terutama yang berpikir lagi logis. Berpikir logis, jernih gitu. Jangan terlalu tergesa-gesa. Walaupun kita mungkin lagi BU yang lagi jual rumah, tetap harus waspada aja. Tetap harus waspada. Ditanyakan dulu sama orang rumah, tanya-tanya dulu. Seperti kayak gini bener apa enggak? Treatmentnya seperti apa? Kalau emang diabaikan aja, nggak apa-apa. Orang beli rumah, orang ngontrak rumah itu biasanya, ya nggak semuanya, 98% itu kalau orang mau beli rumah second ya, kalau mau beli rumah second itu pasti masuk dulu. Pasti. Lihat kondisi rumah, lihat kamarnya, lihat, nggak mungkin kok langsung dari depan langsung cocok mau DP itu kayaknya kok ya aneh kayak gitu. Iya, benar sekali. Karena kan rumah itu jodoh-jodohan juga. Rumah second loh ya, rumah baru ya nggak usah tanya gitu. Karena harus ada rumah contohnya kan gitu. Tinggal lihat lokasinya. Iya benar. Oke, aku jadi gregetan tau kalau bahas penipuan ini. Sabar ya. Yo, mereka mencari uang kayak gitu loh. Gregetan aku. Ya semoga mereka yang melakukan penipuan semoga segera insaf. Amin. Lagi di era-era seperti ini, semoga mereka. Oh ya, satu lagi. Lebih menyadari. Ingat, intinya penipu itu biasanya nanti biar kita segera transfer itu cepat-cepat. Dia pengen cepat segera, terus dia neken, dia marah, dia ngejudge kita penipu, dia ngejudge kita pembohong, mau lapor polisi. Jadi intinya gitu. Iya, apalagi kalau orang perempuan pastinya langsung udah nangis pengennya dang bar. Oke. Ya, semoga kita lebih waspada semuanya untuk penipuan apapun. Kalau yang ini untuk penipuan yang lagi jual rumah dan kontrakin rumah ya. Jadi mohon diwaspadai saja. Kalau emang orangnya serius, insya Allah mereka pasti mau lihat rumahnya dulu. Itu intinya. Sekian dulu, ada lagi ya? Udah, thank you. Jadi mau nambahin? Udah. Oh, udah. Terima kasih teman-teman buat video kali ini ya. Semoga sangat bermanfaat buat kita semua. Kita bisa sharing lebih banyak lagi di video-video berikutnya. Ikuti terus channel Atrivi. Ya, channel kita Atrivi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.